Halo semuanya, selamat datang di podcast Psikoce. Saya Rehan sebagai host akan membicarakan topik mengenai adversity quotient atau AQ bersama dengan dua tamu mahasiswa psikologi yaitu Kak Nabila Fitri dan Kak Ahdina Zabin. Nah, di sini kita akan bedah lebih dalam lagi mengenai apa itu AQ dan kenapa AQ ini penting dalam kehidupan kita. Terus bagaimana cara meningkatkannya dan info penting lainnya. Oke, mungkin langsung saja. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Oke. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan adversity quotient atau AQ itu? Dan jadi adversity quotient itu kemampuan seseorang untuk menghadapi, mengatasi, dan keluar dari suatu kesulitan. Yang konsep itu pertama kali diterapkan oleh Paul Stoltz dalam bukunya berjudul Adversity Quotient, Turning Obstacles into Opportunities. Nah, EQ itu mengukur seberapa baik seseorang itu bisa ditahan dengan masalah dan seberapa efektif sih sebenarnya bisa bangkit kembali setelah mengalami kegagalan ataupun kesulitan. Jadi intinya EQ ini semacam ukuran kemampuan mental seseorang dalam menghadapi rintangan hidup. Oleh karena itu, EQ itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa EQ itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama untuk kalian gitu yang berada di dunia pendidikan? Jadi sebenarnya EQ itu sangat penting terutama dalam dunia pendidikan dan pengembangan diri karena di lingkungan akademis itu sesuatu yang dihadapkan pada berbagai tantangan mulai dari tekanan akademik, kondisi mampu, hingga kegagalan dalam mencapai target. Nah, EQ itu membantu seorang untuk selalu bertahan dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan tersebut. Dalam jangka panjang misalnya, EQ yang tinggi itu akan membantu meningkatkan daya juang seseorang, baik di sekolah maupun di kehidupan profesional nanti. Nah, menurut banget, terus juga selain itu tuh EQ bisa membantu kita untuk lebih resilience atau kayak tangguh dalam menghadapi kegagalan. Misalnya, kalau seorang siswa gagal dalam ujian, kan dia mungkin merasa kecewa ya. Tapi dengan EQ yang tinggi itu dia bisa cepat bangkit, belajar dari kesalahan, dan mempersiapkan diri untuk kesempatan berikutnya. Jadi ini tuh penting banget buat kesuksesan akademis dan mental health juga. Jadi EQ ini itu bukan cuma soal menghadapi masalah juga kan, tapi juga tentang bagaimana kita belajar dari kesulitan dan jadi lebih kuat gitu. Di dunia pendidikan gitu, EQ itu bisa membuat perbedaan besar gitu dalam menentukan seberapa jauh seseorang bisa berkembang. Iya, betul gitu. Aspek apa aja sih sebenarnya yang ada dalam EQ itu? Jadi menurut Stoltz, pokoknya tuh ada 4 dimensi atau aspek dalam EQ. Yang pertama tuh kontrol, jadi seberapa besar orang tuh mampu mengendalikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Yang kedua ada origin dan ownership atau onto, yaitu penjelasan bagaimana seseorang tuh memandang sumber masalah yang ada. Yang ketiga tuh reach atau sejauh mana kesulitan akan menjangkau bagian-bagian lain dalam kehidupan seseorang. Yang keempat itu tuh ada endurance atau daya tahan, menjelaskan tentang penilaian dan situasi yang baik atau yang buruk. Dan juga seseorang yang mempunyai daya tahan yang tinggi atau yang begitu akan memiliki harapan dan skill of finish dalam mengatasi kesulitan keutamaan yang dihadapinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa 4 aspek atau dimensi yang diukur dalam EQ itu ada control, origin, dan ownership, reach, dan endurance. Sebenarnya berbicara tentang EQ ini, ada berapa sih sebenarnya tingkatan dalam EQ itu? Nah, kalau menurut Stoltz ada tingkatan atau kayak kelompok tipe manusia dalam menghadapi kesulitan. Itu quitters, jumpers, dan climbers. Yang pertama itu quitters atau tipe manusia memilih mundur atau menyerah jika dihadapkan dalam situasi yang sulit dan yaitu gampang putus asa. Orang yang seperti itu banyak kehilangan kesempatan berharga dalam hidupnya. Jadi quitters ini tuh bisa dibilang kan merupakan tingkatan paling rendah gitu dalam tingkatan IQ manusia gitu. Kalau secara hierarki berarti ini tuh berada di paling rendah gitu ya.
Iya betul, dan di atas militer tuh ada chambers atau satisfier atau tipe orang di golongan ini tuh puas dari mencukupkan diri dan tidak mau kayak mengembangkan dirinya lagi. Orang dengan tipe ini tuh cenderung tidak mau keluar dari zona nyamannya untuk mengembangkan diri. Bedanya kelompok quitters sama campers itu apa dong? Terus mengapa orang dengan tipe campers ini itu bisa dibilang satu tingkat gitu di atas quitters? Bukannya kan mereka itu sama-sama orang yang menyerah dengan keadaan gitu. Bedanya itu kalau quitters itu tipikal orang yang menyerah diri awal sebelum mereka terkadang tangan. Nah kalau kelompok campers itu telah melakukan dan menghadapi tantangan, tetapi setelah mencapai tahap tertentu, campers ini berhenti meskipun masih ada kesempatan untuk lebih berkembang lagi. Makanya kelompok campers ini disimpan atau satu tingkat di atas quitters. Tingkat paling tinggi itu yang bagaimana gitu? Nah, tingkatan dalam EQ yang paling tinggi itu disebut dengan climbers atau standard A. Kelompok ini merupakan individu yang melakukan usaha sepanjang hidupnya tanpa menghiraukan latar belakang, keuntungan kerugian, nasib baik maupun buruk. Individu dengan tipe ini itu akan terus berusaha. Climbers merupakan kelompok orang yang selalu berupaya mencapai puncak. Selain akan selalu memikirkan berbagai alternatif permasalahan dan menganggap kesulitan dan rintangan yang ada itu justru saat ini menjadi peluang untuk maju, berkembang dan mempelajari lebih banyak lagi tentang kesulitan hidup. Tipe ini akan selalu siap menghadapi berbagai rintangan dan menyukai tantangan yang diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan. EQ itu sebenarnya bisa ditingkatkan nggak sih? Terus kalau bisa itu cara-caranya gimana? Dan sebenarnya tuh ada beberapa cara untuk meningkatkan EQ. Pertama tuh kita bisa melatih diri untuk tetap tenang dan berpikir jernih saat menghadapi masalah. Nah, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, kan wajar ya kita tuh merasa panik atau kayak stres gitu. Yang untuk mengatasinya ada beberapa teknik yang bisa membantu, kayak misalnya pakai pernafasan atau perhatian juga kayak mindfulness itu. Yang dengan teknik ini tuh kita bisa lebih tenang sehingga mampu berpikir lebih rasional dan mencari solusi yang tepat. Oh berarti ini tuh semacam melatih mental kita untuk tidak terbawa emosi gitu ya? Iya, jadi kayak dengan menenangkan diri itu kita bisa merespon situasi dengan lebih bijaksana. Dan itu bisa dilatih juga seiring waktu. Kita akan semakin terbiasa untuk tidak langsung menyerah atau bereaksi negatif saat ada masalah. Lalu bagaimana dengan cara yang kedua? Cara kedua sendiri itu bisa dengan mengubah cara pandang terhadap tantangan. Seperti dengan melihat tantangan itu sebagai peluang untuk berkembang. Banyak dari kita itu kan cenderung melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang harus dihindari. Padahal tantangan sebenarnya itu bisa menjadi peluang untuk memperbaiki diri. Misalnya ketika kita gagal dalam sesuatu, daripada meratapi kegagalan, kita tuh bisa bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang bisa saya pelajari dari ini? Dengan begitu kita tuh memanfaatkan setiap hambatan sebagai kesempatan untuk tumbuh, dan ini akan membuat EQ kita semakin kuat. Jadi tantangan itu sebenarnya bukan permasalahan besar kan, tapi bagian dari proses belajar gitu ya. Benar, semakin kita mampu melihat tantangan sebagai pelajaran, maka semakin kita tuh seperti terbuka pada kemungkinan untuk berkembang. Nah, dengan cara pandang ini, tantangan yang tadinya terlihat berat itu akan terasa lebih ringan dan justru memotivasi kita untuk lebih maju seperti itu. Terus bagaimana dengan cara yang terakhir? Yang terakhir itu sebenarnya belajar dari kegagalan. Kan kegagalan kan sebenarnya bagian dari hidup kan. Dan hampir semua orang tuh pasti pernah mengalaminya. Tapi yang berbeda orang dengan EQ tinggi itu bagaimana mereka memandang kegagalan itu sendiri. Mereka tuh nggak melihatnya tuh sebagai akhir dari segalanya, tapi itu sebagai langkah penting untuk perjalanan mereka. Setelah mengalami kegagalan tuh jadi penting untuk kita melakukan seleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri kayak, apa sih yang bisa aku lakukan untuk lebih baik, atau kayak apa yang aku pelajari dari pengalaman ini. Dan dengan begitu kan kita setiap merasakan kegagalan akan jadi batu loncatan untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi daripada terpuruk karena kegagalan, kita harus mengambil hikmahnya dan menjadikan pelajaran untuk masa depan.
Nah, benar banget. Jadi orang dengan IQ tinggi itu nggak takut gagal, karena kan mereka tahu bahwa setiap kegagalan tuh membawa pembelajaran berharga. Itu mentalitas yang bisa dilatih dengan konsisten. Jadi intinya itu untuk meningkatkan EQ kita harus melatih ketenangan gitu dalam menghadapi masalah gitu, mengubah cara pandang terhadap tantangan dan selalu belajar dari kegagalan. Iya benar, semua langkah ini tuh membantu kita membangun ketanggungan yang lebih kuat. Dan seiring waktu, IQ kita tuh akan meningkat. Yang lebih penting adalah memiliki mindset bahwa kita tuh sebenarnya selalu bisa berkembang dan memperbaiki diri. Selanjutnya mari kita bahas tentang dampak EQ terhadap kesehatan mental seseorang. Mengapa gitu penting untuk memahami hubungan antara EQ dan kesehatan mental? Jadi EQ atau Executive Quotients itu memang punya dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental seseorang. Ketika seseorang itu memiliki EQ yang tinggi, mereka tuh lebih mampu menghadapi dan mengatasi tantangan yang kecil dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi berarti mereka tuh cenderung merasa lebih tenang dan kurang tertekan ketika menghadapi situasi yang sulit. Jadi bagaimana sih EQ yang tinggi dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan mental? Orang dengan EQ yang tinggi biasanya tuh punya sikap positif dan ketahanan emosional yang kuat. Mereka tuh mampu melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai suatu ancaman. Hal itu membantu mereka mengurangi perasaan cepat dan putus asa. Sebaliknya, individu dengan EQ yang rendah mungkin merasa lebih cepat tertekan dan kesulitan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Yang mana itu dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka secara negatif. Ada gak sih contoh konkret atau penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara EQ ini dengan kesehatan mental seseorang? Iya, beberapa studi menunjukkan bahwa individu dengan EQ yang tinggi itu cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dan lebih sedikit mengalami gejala depresi. Mereka itu juga menunjukkan lebih banyak kepuasan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Ini karena mereka tuh memiliki keterampilan yang baik dalam mengatur stres dan mampu mengatur emosi mereka dengan lebih efektif. Ternyata banyak sekali yang manfaat dari memiliki adversity quotient yang tinggi, khususnya dalam dunia pendidikan dan pengembangan diri. EQ membantu kita menjadi pribadi yang lebih sanggup dan tidak mudah menyerah, dan mampu melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat kamu yang sedang mencari cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidup. Luar biasa, mungkin terima kasih banyak untuk insight yang sangat berharga hari ini dari Kak Zadit dan Kak Bila. Saya yakin pendengar kita mendapat banyak pelajaran mengenai pentingnya adversity quotient. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Cepat. Halo semuanya. Sabar. Dari proses belajar ya. Kebanyakan ya. Sehat. Kok terus sih? Tapi, Le.